Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# pada video yang ke-6. Kita akan belajar tentang operator aritmatika. Kita langsung buka VS Code-nya saja. Kita siapkan folder yang untuk video yang ke-6. Kita klik di sini, kemudian kita klik new folder. Kita buat V6 untuk video 6. Kemudian berikutnya seperti biasa kita akan buat file project-nya. Jadi kita masuk ke dalam folder dari V6. Kemudian seperti biasa kita buat .net, kemudian new, kemudian console, kemudian kita enter, kita tunggu sampai projectnya selesai. Nah, ini sudah selesai, kita bisa masuk langsung ke program.js. Di dalam sini kita akan buat sebuah variabel, kita buat integer a, kita isi dengan 5. Jadi kita isi variabel a ini dengan 5, kita buat sebuah variabel a sama dengan 5. Kemudian kita buat variabel baru lagi, b kita isi dengan 2. Jadi kita punya dua variabel a dan b. Sekarang antara a dan b ini akan kita tambahkan. Kemudian hasilnya kita akan simpan di dalam variabel tambah. Jadi di sini a, kemudian tambah b. Jadi perhatikan isi a ini akan ditambah dengan b. Kemudian kita tampilkan menggunakan console.writeLine. Kemudian ini kita tampilkan hasilnya di variabel tambah. Ini kita komen aja atau kita hapus. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan lagi integer kurang. Integer kurang kita kasih a dikurangi dengan b. Selanjutnya hasilnya kita akan tampilkan menggunakan perintah console.writeLine. Kita masukkan ke hasilnya kurang. Jadi kita tampilkan kurang ini di dalam ini. Berikutnya kita akan buat lagi integer bagi atau kali dulu. Kali sama dengan a kali b. Jadi untuk kali ini menggunakan tanda bintang, ada di angka 8 di keyboard. Kemudian ini tanda minus seperti biasa, ini plus seperti biasa. Kemudian hasilnya kita tampilkan menggunakan writeLine kali seperti ini. Berikutnya lagi kita akan buat lagi untuk bagi. Hasilnya ini kita tampilkan di dalam variabel bagi. Kita isi dengan a, kemudian garis miring b. Untuk pembagian ini sama dengan kalkulator biasa. Jadi pakai garis miring, kemudian console.writeLine bagi. Kemudian kita akan buat lagi integer sisa. Kalau sisa ini sisa dari hasil pembagian. Jadi misalnya a, kemudian di dalam sini persen. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kita buat console.writeLine sisa. Berikutnya ada satu lagi, kita akan buat sebuah variabel lagi. Kita akan buat dengan double, kemudian c, ini kita isi dengan 3. Kemudian kita akan lihat, kita buat double untuk pembagian. Nanti kita akan lihat bedanya antara bagi di sini dan ini. Kita buat variabelnya namanya pecahan sama dengan a garis miring c. Kemudian hasilnya kita tampilkan console.writeLine pecahan. Ini sudah selesai. Kita Ctrl S. Kalau kita perhatikan di dalam sini ada variabel a isinya 5, variabel b isinya 2, kanan variabel c, double c ini kita isi dengan 3. Kemudian ini tambah a tambah b, kemudian kurang a minus b, kemudian kali a kali b, a bintang b, bagi a di garis miring b, kemudian sisa a, kemudian persen dari b, kemudian pecahan ini a garis miring c, sama dengan yang di dalam sini. Bedanya kalau ini integer, kemudian ini double. Kita akan lihat hasilnya, kita Ctrl S, jangan lupa pastikan ininya tidak ada putih. Kita jalankan.
Kita lihat hasil yang sudah kita buat. Nah, ini hasilnya. Kalau kita perhatikan di dalam sini, A tambah B, A-nya 5 tambah 2 sama dengan 7. Berikutnya, yaitu A dikurangi B, A-nya 5, B-nya 2, 3. Kemudian berikutnya kali A, A-nya 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini berikutnya bagi ini yang didapatkan hasil utuh 5 dibagi 2 itu kan masing-masing dapat 2. Masing-masing dapat 2. Nah, ini dapat 2. Kemudian sisa 5 dibagi 2, sisanya 1. Jadi sama seperti kita punya kelereng, tidak harus dipecah. Jadi punya kelereng 5 dibagi ke dalam 2 orang anak masing-masing. Kalau yang ini dapatnya 2. Nah, kalau ini yang diambil adalah sisanya. Sisa berapa? Jadi tidak dipecah. Masing-masing dapat 2, sisanya adalah 1. Kemudian yang pecahan ini persis akan dibagi. Jadi 5 dibagi dengan 3, hasilnya 1,667. Ini memang dipecah. Jadi memang dipecah, hasilnya adalah pecahan. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari operasi matematika. Jadi ada operasi untuk tambah, caranya menggunakan tanda plus, kemudian operasi kurang, minus, operasi kali bintang, operasi bagi, di mana hasilnya adalah yang didapat. Jadi tidak pecahan, kita menggunakan seperti ini, bentuknya integer, jadi integer itu utuh. Sama seperti kita 5 dibagi 2, masing-masing dapat 2. Sisanya tidak dihitung, jadi yang didapat utuhnya berapa. Kemudian ini sisa dari hasil pembagian yang pembagiannya itu utuh. 5 dibagi 2 itu kan masing-masing dapat 2. Sisanya utuh berapa? 1. Jadi sama seperti itu. Kemudian berikutnya double pecahan. Nah, kalau pecahan ini memang dipecah. 5 dibagi 2, kalau ada sisanya itu dipecahkan masing-masing. 5 dibagi 3, masing-masing dapat 1,66. Jadi tidak ada sisa. Sisanya 0 karena dia sudah dipecah. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk penggunaan dari operator matematika di materi kali ini. Berikutnya adalah tugas untuk video ini. Tugasnya adalah jelaskan fungsi operator aritmatika, kemudian buat program kalkulator untuk operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi ini nanti dibuatkan operasi untuk aritmatikanya menggunakan untuk kalkulator. Kemudian ini fungsi operator aritmatika. Saya akan berikan contoh di dalam Google Docs-nya. Jadi silakan diisi untuk Google Docs-nya di video 6. Fungsi tambah itu apa, kurang apa, kali, bagi. Modulo ini adalah sisa. Jadi silakan ditulis. Jadi modulo itu sama dengan sisa hasil pembagian. Dan kemudian fungsi pecahan. Silakan dijelaskan sesuai dengan bahasa Anda. Kemudian tugas yang kalkulatornya upload ke dalam repositori dari GitHub masing-masing. Supaya guru kalian tahu bahwa kalian sudah mengerjakan tugas. Ini saya akan berikan contoh sedikit untuk pembuatan dari kalkulatornya. Tugas kalkulatornya seperti ini, console.write, jadi inputkan bilangan A, nanti dari keyboard langsung, kemudian ini karena dia integer berarti kita akan convert dulu ke in, menggunakan perintah convert to in, kemudian di dalam kurung ini baru kita masukkan perintah console.readline untuk membacanya, kemudian ini console write sama B, kemudian ini kita convert lagi ke integer. Karena C ini adalah double, kita tambahkan convert to double console.readline-nya di sini. Kemudian ini yang baru yang harus dipahami, A ditambah B, supaya variabelnya ini masuk ke dalam sini. Di dalam C# yang terbaru ini caranya kita tambahkan $, kemudian tanda petik. Pastikan ini tidak ada spasi, kalau seperti ini nanti salah. Jadi pastikan ini mepet. Jadi antara ini dengan tanda petiknya ini mepet, kalau dalam sini ini boleh kasih spasi. Tapi khusus untuk $, dan tanda petik ini harus mepet. Jadi pastikan supaya tidak terjadi error. Jadi pastikan. Nah, ini A ini adalah variabel yang ditampilkan di dalam write line. Kalau kita mau tampilkan A dalam sini, kita tambahkan kurung kurawal. Jadi kurung kurawal A ditambah, kemudian ini kurung kurawal B, kemudian ini tambah kurung kurawal tambah ini. Jadi menampilkan variabel di dalam write line ini. Jadi kalau kita campur-campur banyak variabel, caranya seperti ini. Jadi awali dengan tanda $, pepetkan dengan tanda petik buka, jadi mesti mepet. Kemudian tambahkan ini pakai kurung kurawal. Jadi cara penulisan sintaksnya yang harus dipahami menggunakan C# seperti ini. Kita akan lihat contohnya.
Ini sudah, kita bisa Ctrl S, kemudian kita jalankan programnya. Kita akan cek hasilnya. Ini sudah, misalnya input bilangan A 5, kemudian bilangan B 2. Jadi kita bisa membuat kalkulator dan memasukkan bilangannya dari keyboard. Jadi kita bebas memasukkan bilangannya. Hasilnya ini 5 ditambah 27, 5 minus 23, 5 kali 2 10, 5 dibagi 2 ini hasilnya 2. Jadi ini hasil ya, yang diambil hasilnya, bukan nilai pecahannya. 5 sisa, jadi modulo, ini persen yang disebut dengan modulo atau sisa 5 bagi 2, sisa 1, kemudian 5 dibagi 3, ini hasilnya ini. Ini contoh kalkulator yang kita buat, jadi nilai yang kita masukkan akan tampil di dalam sini. Supaya kita tahu hasilnya, caranya seperti yang ada di dalam sini. Itu caranya, silakan bisa dikerjakan untuk video ini. Materi untuk kali ini sampai di sini, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.